Koenas Prakasa. Halo. Kenalan dulu ya. Diri. Ernest. Enek. Ibot. Ernest. Duka. Icong. Jot. Ini bintang kita. Aduh bunyi maaf. Satu catatan paling ya, kok. Ini semua pada grogi sama lu. Dah itu aja. Kenapa? Semua pada starstruck, semua pada Karena grogi. kita semua nonton cek toko material. Cek toko sebelah. Sebelumnya maaf ya gara-gara gue jadi pada nggak ngerokok ya. Enggak aman. Enggak, emang udah berlama kita tuh memang udah rencana berhenti ngerokok dari lama. Iya, rencana mulu ya. Jadi terrealisasikan hari ini. Udah lama berhenti. Gitu. Udah program yang kita idam-idamkan. Iya. Bajunya harusnya hitam ya, kok nggak dikasih tahu sih harus baju hitam? Anda nggak ngomong terus baju hitam. Nggak harus baju hitam. Kebetulan aja kok. Oh, kopi ya? Kopi boleh nih? Boleh. Silakan kok. Tasko. Ini kok manis kok kopi. Semua pada grogi aja, goblok banget dah. Tahu biasa tato perasaannya. Enggak. Udah lama nggak kayak gitu. Kita udah menahan lisan juga. Menahan lisan. Menang apa? Menahan lisan. Menahan lisan. Oh. Kok gak ada ahnya? Oh harus ulang. Ulang. Mana tahu kalau ada A-nya disawer ya kan? Parah. Rumah situ yuk. Gimana kabar Pak Ernest? Baik banget gua. Jauh gak kok kesini kok? Hah? Jauh gak? Dari tadi lokasi syuting di Kebagusan, jadi ya hanya sampai sejam sih 40 menit lah. Oh, Ya tapi sumpah gua kaget. Sumpah gua kagum. Kenapa? Lu keduluan pandai. Iya, Panda ngelangkahin gua nih. Gua nggak tahu kalau Koenas mau kesini dan udah dipanggil sama Panda, gua nggak tahu. Kaget lu kapan? Kapan? Kaget lu pas kapan? Pasti kasih tau Anda. Pasti kasih tahu. Gua pas liat schedule. Iya. Ada. Dari papan tulis. Ada. Gua tadi jam 2 siang sih baru tahu. Kalau lu kan nanya kagetnya kapan, kalau gue nanya kagetnya gimana? Kaget. Iya, gua kayak imaginary nggak sih? Ya, apa? Tiba-tiba. Apa? Terus pernah ngapain sih? Sini main apa kayak gitu? Main capsa gitu apa-apa gitu nggak? Sering. Cuma kita ya oke, basically ini kalau live streamingnya begini nih, tuh kamera 3 kanan kiri. Gila. Terus kita udah jalan ini sekitar 47 hari non-stop 24 jam. Terus penghasilan dibagi rata? Apa tergantung jumlah follower? Anjing tergantung jumlah follower. Lu kan selebgram jatuhnya nih. Paling kecil kalau di sini. Gue paling kecil. Gua usah lihat tuh gua setan. Gua. Kita semua kecil Jadi kecuali ini pengangguran semua nih. Kan lagi bulan puasa, lagi nggak ada job. Emang kalau DJ. Oh, DJ. Mostly musisi. saya bukan. Apa tuh? Kang parkir, nyopet, gitu-gitu, lengkap. Saya juga bukan. Lu apa? Gamer. Gamer ganteng idaman. Saya. Udah lama itu. Udah enggak. Dilanjut Pak, silakan. Ini grogi juga nih di kerekin Cina banyak begini. Udah terbiasa di mayoritas. Iya. Syuting apa? Kok syuting apa di Kebagusan? Nggak boleh kesel. Enggak boleh, filmnya Christo Emmanuel, film pertamanya dia sebagai sutradara. Judulnya Tinggal Meninggal. Dark comedy ya. Dark comedy. Dark comedy. Ya. Ini komedi tapi ada dark talk yang meninggalnya gitu. Ya. Baru tuh ya. Lumayan di bioskop jarang sih. Jarang dark comedy kayak gitu. Tayang tahun ini kok berarti. Apa tuh? Action apa sih? Kepotong kok, dia nggak mau di sini. Iya, frame dia. Jangan gitu aja. Tayang tahun ini berarti. Tahun ini tayang. Lalu kepalanya. Apa sih maksudnya itu? Rumus. Iya, kemarin kita lagi. Kemarin kita ngajar sekolah. Oh iya. Terus dia jadi guru matematika. Respect kalian memang. Kenapa respect? Itu harus berbuat baik dong, bagus dong. Iya. Prinsipnya pokoknya tengil boleh, jahat jangan. Ih, dengerin anak anjing. Sorry. Tengil boleh, jahat jangan, ya kan? Dia selama 47 hari ini udah banyak kita bukan donation sih, kita ngomongnya bukan donation, charity Apa? lah ya. Charity lah, berangkatin orang umroh. Terus apa lagi? THR. THR. Buat siapa, THR? Angpau. Buat nonton, buat viewer. Wow. Terus
kawinin orang, biayain orang nikah. Iya. Support biaya nikah. Iya, support biaya nikah. Terus big umroh udah, terus sama kemarin ngajar sekolah sama kita kasih donation ke guru honorer. STI Foundation juga. Tepuk tangan dong, bangga dong, bangga. Oh iya gitu deh. Gitu deh. Lu sering kasih kesempatan orang buat jadi sutradara ya kok ya? Tapi ya? Tiba-tiba ya nggak ada bridging Salah apa tadi. gitu, ada bridging. Enggak, gua nanya aja nih kepala. So far iya, tapi kan juga nggak ujuk-ujuk. Orang kan nggak lihat proses di baliknya gitu loh. Jadi biasanya pasti ngikut dulu sama gue, either jadi biasanya tuh kalau anak-anak kayak Aco yang director agak lain tuh, atau Benedion gitu, ngeri-ngeri sedap itu duduk di samping gue jadi komedi konsultan istilah kita. Jadi komedi konsultan tuh biasanya anak komik tuh kalau ada film komedi, mereka tuh yang kayak ini kayaknya dialognya bisa diginiin lagi gitu, kayak memaksimalkan potensi komedi lah gitu. Bumbu-bumbunya lagi gitu. Iya, ngasih bumbu lagi, ngasih ide-ide di lapangan yang mungkin di skrip nggak ada, tapi pas lihat lokasi, lihat kostum, lihat properti, lihat ada, wih ada semangka nih sama melon, bisa jadi apa gitu. Gitu. Nah itu tuh duduknya di samping sutradara terus, jadi banyak menyerap, makanya kayak Ari Kriting, Benedion, Motley Aco tuh berangkatnya dari situ. Kalau di sini ada juga komedi konsultan. Siapa tuh? Nah, yang ini. Iya. Lucu banget tuh. Lucu banget. Stand up bisa kali stand up ya kan. Dulu kali masa nggak stand up ya kan. Niko pernah stand up. Ger dia, ya kan? ger. Iya. Ger nih orang. Ger si Yuka tuh ger. Niko. Lu itu. Yang garis-garis baju. Nah, Aku ngikutin Koko dari zaman ini kok, yang stand up tour Illuminati itu yang ada Pak Ahok. lu nonton? Nonton dulu Iya, sempet nonton lu di di- YouTube. Enggak di tempat. Masih SMP kok. SMP SMA itu. Ya udah ya. Langsung berubah muka. Langsung berubah. Nggak apa-apa. Langsung nggak mau. Makasih. Iya. Itu masih era-era stand up, masih bebas ngomong tuh. Emang sekarang? Takut gua. Takut gua. Pemerintah sekarang gahar. Oh, Kok. iya. Tapi bener gak kok lu dulu salah satu Chinese pertama di stand up komika ya? Kalau Indonesia iya. Founder. Iya, kalau Iya kan? Indonesia iya. Emang kenapa Chinese sebelumnya? Maksudnya? Nggak ada. Nggak ada. Emang kan keseniannya juga kan Baru. bener-bener baru. Jadi sebenarnya tuh ada, stand up tuh ada, cuman sporadis gitu loh. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak di Ludruk itu juga kalau lu mau nampilin performance yang ensemble gitu, kadang-kadang ada satu orang yang jadi apa ya, ice breaking gitu. Itu kan sebenarnya kayak stand up juga gitu. Sebenarnya ada, cuman nggak yang stand up komedi gitu. Nah, sebelum 2011 Basuci itu memang here and there adalah Panji juga pernah stand up, dia bikin acara rap terus dia stand up, tapi belum bener-bener jadi kayak movement gitu. Nah gara-gara Kompas TV bikin Suci pertama 2011, gue ikut di situ jadi gitu. Itu pengalaman lumayan canggih. Gue masuk Kompas, kayak sebelum gue orang Cina cover Kompas Edit Tansil. kayak kapan tuh kayak lihat orang Cina di halaman depan Kompas gitu, maksud gua kan jarang ya. Bener. Quick Yanji gitu kan, gitu biasanya kan. Liu Wiking gitu, Edit Tansil gitu. Serius amat Loy, iya gue juga kecewa, gue pikir Aloy bakal lucu banget gitu kan. Ayo dong Loy. Banyak ya. Malah saya selucu itu kok beneran. Dia udah nyiapin Banyak. 3 bahan kok. 3 bahan apaan lu 3 Tolong, bahan orang tolong. jangan alas saya juga baru itu tadi kesini ya. Kok jadi kayak gitu kok orang gitu. Gue udah tahu kalau ketemu ini. Ngomong apa sih? Ngepen. Ngepen. Iya pada jaim-jaim banget tuh, gue pulang aja dah. Makasih ya. Makasih. Siapa yang bilang makasih tadi? Nyantai dong guys. Iya. Kaku amat. Iya tahu tuh. Bukan nyantai Bukan gitu. maksudnya. Aloy kena nerf tuh. Aloy udah nyiapin 7 beat. Oh, Udah. Satu dulu lah, nggak usah 7 lah. Tuh, masing-masing stand up ntar ko Ernest nilai. Oh, bagus itu idenya tuh. Enggak perlu. Tapi Enggak semua harus dibaca ya. Lu banyak bahan, Rap. iya. Banyak bahan. Gue. Iyalah, Duda mau pasti banyak bahan. Gila. Keresahannya banyak itu. Banyak keresahannya pasti. Apalagi viral lagi rame lagi kan tuh. Tadi gue lagi scroll, Arab lagi nih. Lu lagi. Oh, gue nggak ngapa-ngapain. Ya gue nggak bilang lo ngapa-ngapain, Gua cuma nggak kan gue cuma ngapa-ngapain. bilang ada lu di FYP. Ya, gua Rame. Tapi lu kenal Arab udah berapa lama sih? Dari mana kenalnya? Kenal dari mana? Awalnya gara-gara kita pertama ketemu di mana ya? Lupa gue. Pokoknya ya kenal mah awal nonton YouTube aja kan. Kan Tahu, salah satu ya. angkatan awal YouTuber kan, terus tahu terus ya
seneng aja gue ngefans gue sama Arab. Respect. Suka beramal, walaupun pasti dipamerin di sosmed, tapi kan tetap amal ya. Pasti, ya, Nggak pasti, apa-apa, pasti. nggak apa-apa daripada kagak. Pasti si gua tuh mamer tuh. Enggak lah. Kenapa ketemu pertama gua lupa gitu, bener lupa gua. Mana ya gue Lupa gua, lupa banget. Ketemu Arab pertama kali. Bisa kenal gitu, bisa momennya apa gitu. Karena pulang aja nggak guna kok. Oke, baik. Enggak semua harus dibaca. Gue lupa dah. Aloy ngaceng. Oh gitu loh. Ngakak kenceng. Lupa sih gua ketemu di mana. Lupa. Lupa, sejujurnya lupa. YouTube bukan, YouTube nggak juga. Enggak gara-gara YouTube enggak. Lupa dah. Aneh banget. Lupa. Pokoknya abis itu Kita sempet ngobrol kemarin, sempat. Gue sih pengen bikin film bareng Arab, cuman nanti lah kalau kesempatan yang muncul pasti terjadi lah ya. Ditunggu aja. boleh nggak sih itu ditaruh di belakang kalau gitu? waktunya sudah tiba gitu. Oh itu kalau yang hijau-hijau gitu harus dibaca ya? Enggak. Enggak juga. Cara tahu maksudnya ada kesempatan, ada waktunya itu. Emang lu kalau bikin film nih, ngeliat orang tuh nih waktunya dia nih gitu atau gimana? Kriteria lu gimana kok buat milih-milih pemeran Enggak, kalau milih dan pemeran lain-lain. kan berdasarkan karakternya? kecocokan. Bisa dua sih, bisa either misalnya gue baca skrip terus kayak oh iya nih si ini, atau bisa juga gini gue sama Arab ngobrol film kan, terus gue bilang ya udah Arab, nanti kalau ada peran yang cocok berarti kan kayak Arab udah gue simpen nih di sini di belakang. Jadi kalau ada film ini cocok nih buat Arab nih, bisa jadi kayak gitu juga gitu. Atau nih ini Sumbing nih cocok banget nih buat Davi ya kan. Udah bukan era gue lagi. Bukan top of mind juga di antara orang Di Sumbing. antara orang Sumbing kalah juga. Runner up tuh. Bayangan lagi. Tapi biasanya gue kalau nerima ide tuh pasti biar nerima skrip dari idenya dulu. Iya. Dari idenya dulu. Makanya kemarin Jatuh Cinta Sebelum Film ada yang nonton. Nonton. Ya, itu kan film hitam putih ya? Iya. Cuma pas gue baca skripnya, kok bisa bikin skrip kayak begini, gimana ceritanya ya. Terus yaudah kita yaudah berani aja yuk coba bikin gitu. Ya lumayan sih penontonnya. Wih. Kaget juga. Tuh keren kok. Kaget juga ada film hitam putih 600 ribuan lumayan. Hah? FFV ya, menang FFV 7 FFV termasuk film terbaik. Kita bikin film gak ada apa-apanya duitnya dibanding live streaming gini, ngapain gue bikin film capek ya? Nyerocos. Coba lu sehari berapa ini? Berapa pan sehari? Lu bayangin bikin film itu kerja kerasnya lu hitung dari pertama, lu kan pernah ikutan syuting. Coba Iya. dari pertama reading sampai tayang tuh. Iya. Kerjanya berapa lama? Lu bandingin sama ini. Hariannya mah jauh. Emang berapa kok kalau film ini? Ya tergantung, kalau tiba-tiba meledak kayak agak lain sih ya. Iya. Gede. Gede ya. Gede. Kalau agak lain gede. Ngobrol. Tapi dari awal oh memang pengen jadi director atau Enggak pernah kepikiran gua. Kan awalnya dari Ngalir aja ngalir. Oh. Go with the flow aja. Kan di film pertama gua ngenes kan gua selipin tuh filosofi hidup gua, filosofi Tokai kan. Iya. Gampang aja kita. Enggak cokin aja nggak sih? Hah? Cokin aja nggak sih? Jadi ada chance apa digas gitu. Tapi kan sesuai dengan kemampuan. Oportunis. Kan sesuai dengan kemampuannya ada gitu. Prinsip gua kalau nggak nyoba nggak tahu gitu aja dah. Ya, tapi kan berhasil. Iya, ya coba kan? dulu kalau lu nggak suka ya udah jangan diterusin gitu. Ada juga sih yang nyoba nggak suka, gua pernah nyoba stand up bahasa Inggris, gua pernah nyoba. Nggak kena tuh. Susah banget anjir. Oke. Susah banget. Makanya tuh. Kalau part of ego ada kok. Misalnya gue ego pengen kan pertama lu cuma jadi aktor. Iya. Gue pengen deh punya film gue sendiri tapi gue ngatur gitu. Ada gak sih? Gak ada. Kagak sih, berangkatnya nggak dari situ, berangkatnya gara-gara ditawarin aja, lu mau nggak menyutradarain? Terus gua, sutradarain, terus yang nawarin kan PH yang pertama kali ngasih film ke Raditya Dika kebetulan, Star Vision sama kan Pak Parwes. Ya udah, terus lu belum pernah ya? Oh lu kemarin modus tuh apa sih? Nggak inget. Demi gue nggak inget. Karena lu sendiri anjir. Pokoknya gue nanya sama Radit, gue ditawarin juga nih ngedirect, gimana? Ayo cobain aja gini. Ya udah gue cobain lagian karena gue disuruh ngedirect kan film dari cerita tentang hidup gue sendiri kan, dari buku Ngenes itu kan. Jadi buku Ngenes tuh buat yang nggak tahu, Ngenes itu buat yang nggak tahu ceritanya tentang gue dibully jadi Cina dari SD sampai SMP sampai gue nggak pengen nikah sama Cina biar anak gue nggak Cina gitu. Iya. Itu buku-buku apa film Ngenes basically tentang itulah, story of my life lah. Dan beneran akhirnya kan nikahnya juga sama bini gue bukan Cina gitu.
Musiknya kayaknya menurut gue nih yang bikin terlalu kayak berasa lagi di mana gitu ya. Mau ganti ya? Guys, BMTH. Jangan ganti lagi dong. Ju ganti Ju. BGM-nya Ju apa kek? Semangat Ju. Iya, Skrillex Ju. Bisa di launch apa gitu. Oh, jadi kemarin kita kan ada kelas ekstrim nih. Wis go. Di sini. Siapa yang ngajar? Kiki, Mas Kiki Kiki Narendra. Oke. Boleh nggak dinilai nih? Wah cakep. Oke, nah gitu dong. Biar nggak biar kita nggak biar kita nggak ini gitu. Biar kita nggak salting gini krik-krik. Bego banget Panda, anjing malu banget Panda. Baru datang. Lu ikutan lu mah nggak, lu curang, lu mah udah jatuhnya udah aktor lah, lu udah main film berapa biji, lu mah jangan ikutan Lu ini bilangin dong. Boleh tuh. Oh, kita buka-buka file juga. Canggih anak muda ini. Panda apaan sih Panda? Najis. Pick me Nggak banget dah lu. Ya, Oke. Terbalik gak sih? Ini yang gede. Boleh pause dulu. Asik. Nggak ceritain dulu nih, ceritain tentang apa biar Oke. ngerti. ini sebenarnya kalau ini new live streaming, one take, no edit, no. Bukan cerita ininya. Plotnya. Gue lupa. Ini one keluarga. take nih. One take. On stream. On stream. Oke. One try juga. Long satu shot doang berarti. Iya, satu shot. Oke, yuk let's go. Selama 2 jam kita reading, terus langsung take. Lu yang ngetekin. Iya, ada tim. Yuk, coba. Goks. Soalnya tentang keluarga, Ah. ada satu anak yang pokoknya antara ibunya udah meninggal dan ayahnya ini lebih cenderung sayang ke satu anak yang nomor satunya. Bisa lihat ntar gitu. Nanti bisa dijelasin maksudnya. Ini konflik warga. Iya, konflik keluarga. Oke. Ya, Van. Enggak, terbalik gak sih? Itunya yang gede, kitanya yang kecil. Apa gini? Enggak, Gede enggak dia. kelihatan. Enggak mau. Jangan sosok humble gitu. Enggak mau. Ya, Enggak mau. gedein. Gedein. Nice Ju. Wih, hilang kitanya. Sabar. Tuh ada stick PS nggak main PS bareng-bareng. Sering. Tapi kalau Marvels nggak bisa multiplayer. Di lock. Ada main Marvels nggak sih? Rivals. Rivals? Nggak ya? Enggak. Nggak ada Rivals. PC apa PS? Isi tapi. Susah banget nyari teman main Rivals yang di PS dah. Yuk. Susah banget. Tapi bukan Full screen. crossplay. Hah? Crossplay kan? Crossplay kalau quick match, kalau rank nggak. Orang enggak ya? Nggak. Marvel Oh, Rivals. Rivals. Full screen, coba full screen. Play. Ya. Gedein desktop. Suara. Lu sinian dikit tuh nggak enak tuh di frame tuh bolong tuh. Nah, Iya, Pak. ini geser sini dikit takut banget. Nah. Gua nggak suka. Itu. Nah sih. Adik, Ya kenapa Pak? Ini durasinya udah berapa? Temenin dong. kakakmu jadi datang apa enggak? Oh, Enggak. ini sih. Ya kalau gitu aku coba kontak Mas ya. Ini take sekali tapi kameranya langsung multicam. Iya, main di kantor. Oh langsung, kayak ini kayak gebiar BCA ya. Dua cam kita. Kayak Liga Dangdut. Desktopnya gedein. Bawel lu rap. Oke, kalau misalkan dikasih sisaan tapi yaudah kalau kakak mau besok dan pagi ya udah kita mulai ya. Yuk kita sekarang bisa taruh apinya yuk. Yuk ya sebentar ya. Oke sekarang kita merayakan ulang tahun Mama. Semoga Mama bahagia sudah, semoga juga mendoakan kita semua. Mama juga mendoakan kita semua sehat, bahagia. Oh, udah bilang tuh pengen lihat reaksinya. Filmnya yang kecil berarti 50-50 dah, 50-50. Kita mau dinyalain dulu nggak? Dinyalain nggak usah. Masalah ini enggak. Ya kan? Ya. Ini karakternya si Arab Ayo selamat ulang tahun. nahan berak apa kenapa sih dia? Ini kayak yang paling sukses di keluarga gitu ceritanya. Anak pertama ya. Oh kalau anak yang paling sukses tuh harus sombong gitu ya dibandingin.
Beli mana tempat biasa? Tempat biasa Pak? Udah gitu. Mas Adi udah pulang. Lain Mas. Halo Mas. Kamu udah jam segini baru datang dari mana? Macet tadi. Ini 4 bersaudara nih. Ya. Anak semua nih. Mas Arya. Duduk. Botol kali. Ini buat sama dulu. Lalu kan balik cuek. Saya gimana? Kerjaannya? Mas. Aman. Laris nih? Aman. Udah dipotong ya? Iya. Enggak nunggu gitu ya? Atau aku enggak? Gua ada flight pagi. Oke. Gua ada flight pagi. Nggak nginep sini? Itu dia bedanya gua sama lu. Gua ada anak istri. Istri. Di sini ada kamar. Kamar gue juga kosong di sini. Gue tau sendiri gue nggak tinggal di sini kan. Hanya kelas. Ini barengan gue. Soal apa? Soal ibu. Ibu. Juga nggak bangga lihat lu kayak gini. Kali ini pernah ngomong ibu nih Mas. Kali ini pernah ngomong ibu. Duduk. Itu siapa yang jadi anaknya? Duduk. Yang cewek. Duduk semua tenang, semua tenang. Yang kacamata. Pengen ada. Anak sini juga. Lagi nggak Iya, ada. tapi dia udah pulang ke Jember. Jember. Ya. Pukul. Tuh Mas. Merasa hebat. Nah, kayak preman sekarang. Itu stiker apa tuh? Stiker muka dia. Iya, yang muka dia. Udah, temennya udah. Ya. Kamu datang-datang mau ngajak ribut kakak kamu. Kamu nggak tahu ada kue ulang tahun di sini. Mama ulang tahun. Tolong dihormati ya anak-anak. Boleh ya. Harap. Mas. Apa sih ya? Lagian, kenapa sih lu benci sama gua? Semenjak ibu nggak ada. Ibu nggak ada, ibu doang emang nggak ada. Semenjak ibu meninggal, ya di hari H ibu meninggal, ayah juga dikenal mati. Ya. Mas nggak boleh begitu loh Mas. Ya gara-gara ayah, lebih pentingnya Mas Arya, anak emas ayah. Ayah. Terus siapa ya kalau bukan ayah? Siapa? Semenjak ibu meninggal, ayah itu cuma pentingnya Mas Arya. Hah? Lo orang tahu nggak? Satu hal yang kalian nggak tahu selama ini. Ayah mau kasih nikah. Kenapa? Ayah malu. Bocor. Kalian nggak? Siapa? Masa nikah? Selama ini ibu bisa meninggal karena ini dulu, karena ayah, karena lu. Ibu harusnya bisa pengobatan sampai sembuh, tapi uangnya itu dipakai buat ikan duit. Iya. Wow, jadi lu bunuh ibu ya? Demi anak emas ya? Jangan ribut Mas. Jangan ribut. Jangan ribut. Ibu nggak tahu nih. Ibu nggak tahu. Jangan Lu ribut. yang bunuh ibu ya? Semua bisa bicarain Mas. Semua bisa bicarain, jangan ribut. Ini hari ulang tahun ibu loh. Jangan pura-pura nggak Ya tahu. Mas, jangan ribut terus. Ya kenapa nggak bilang ya? Ya Ayah itu bener ayah. kenapa nggak bilang kalau itu pakai duit pengobatan ya?
Aku juga nggak mau nikah. Ya. Ayo itu benar. Ya. Ini udah pernah diputar ya? Udah. Oh iya. Di stream doang sih kok gitu. Oh ketika ini syuting tuh langsung Iya, Kamu mau masuk lagi? Nonton live kayak gini, live-nya kayak gini. Itu Hormatin dong. nontonnya di atas kayak gitu tuh kayak. Iya. Goblok kamu. Jangan ribut lagi. Udah. Udah ya, jangan. Mama kamu udah minta. Udah ya, udah. Kau kayak gini kapan kita damai ya? Kapan? Permintaan terakhir mama. Udah. Udah kita jadi keluarga bisa Udah. Bisa nggak? Udah, jangan marah lagi. Kita mau make kapan kayak gini? Udah sampai kapan? Suasana keluarga kita selalu kayak gini. Aku kangen banget masa-masa dulu. Dulu kita di meja makan bisa bahagia bareng. Sekarang udah nggak ada. Sekarang istri cuma diem-dieman doang. Diem-dieman doang. Mau memang kapan kayak gini? Hah? Mau sampai kapan? Udah ya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Sorry Ya, ya. gak perlu lagi, Kak. Sorry ya. Kamu kalau gitu. Ayo, Mas. Ayo, Mas, ayo. Nah, Udah yang itu aja. ada ini tadi tim 1 sekarang tim 2. Wah. Kayak tim 2 gue pernah lihat dah. Yang lu pernah upload kan? Iya. Malu. Keluarga juga kan? Sama. Skripnya sama. Skripnya sama. Oh, skripnya sama. Skripnya sama. Iya, gue lihat nih. Gedein juga. Kurangnya cuma satu sih, kurangnya bapaknya kurang Cina aja. Tengah-tengah aja. Apalagi nih? Cepetin yang tim 2. Oh, tim 2. Lu upload full nggak? Enggak. Enggak, gue lihat sepotong di IG Niko. Tengah-tengah aja. Ini bapaknya Cina nih. Tapi masih muda. Iya, kenapa lu sih bapaknya di sini? Kenapa nggak lu? Dia bapaknya. Oh iya deh. Tapi Oh iya deh. kurang bapak ini. Ada. Norak nih. Ntar ada nih botak norak banget. Ini norak banget. Itu ini lama, mendingan majuin lagi. Ya, boleh maju lagi. Asik. Norak ini dia yang buat. Sorry aku nih tanda rese banget. Tapi gimana, enjoy nggak? Acting enjoy nggak? Susah nggak? Susah kok. Susah sih tuh. Susah. Tapi seru. Apanya yang susah? Ngafal dialognya enggak? Kalau dialognya enggak. Duk. Iya, jatuh duk. Keluarga lu bisa bawa ke sini. Dan fight besok dari sini. Lu kan sini di kamar gua di atas, kan kosong. Ngelek ya? Kita sini itu kan soal kue. Ntar dulu, itu bukan soal kue, itu bukan soal kue ya. Soal apa? Soal ibu. Lu pikir ibu bakal bangga? Kalau misalkan dia kelakuan kayak sekarang. Adi! Pukul! Di preman lu sekarang? Hah? Di depan? Preman lu? Cuma keluarga gue. Hei! Berandalan. Datang. Ini lebih berani dia marahnya. Bikin Kalau orang dia doang. sungkan sama Arab ya. Makanya Gak bisa kamu tahu sama sekali. lebih ke situ kayaknya. Tahu kamu nyari apa? Kalian kenapa sih? Kenapa lu dan lu tidak suka banget setelah ibu meninggal? Nik pas filmnya Lu pikir kalian doang yang sedih? viewers langsung Lu punya hati ya, ya? berkurang langsung viewers begitu lu mau nunggu. Iya, Aloy lu sama Aloy langsung turun tuh viewers. Bilang ibu, tiap ngumpul itu 71.000 sebelum lu muncul Loy. Lu orang bertiga nggak sadar, pura-pura bego, apa benar bego? Bukan kehilangan ibu doang. Sejak ibu nggak ada, kita juga kehilangan ayah. Operator kameranya sama nggak? Sama. Lu tahu nggak maksudnya? Kayak ini lebih ini dah. Karena habis direvisi. Pantesan. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Setelah mereka Beda rasanya soalnya. Yang
Yang tadi terlalu kalem, iya kan? Ini kameranya lebih shaky, jadi Gua kerja. moodnya sesuai sama mood. Juga buat lu, mood buat Anda. lu, dan buat gue Sisil. Lu ngapain aja? Kerja. Semenjak ibu nggak ada, 5 tahun lalu ibu nggak ada, Mas. Fokusnya ayah cuma ngurusin lu doang. Kak. Ya, kasih tahu dong. Udah Kak. Kasih tahu ke mereka. Waktu itu ibu batal operasi bukan karena nggak ada biaya. Karena biayanya ayah simpen, ya. Ayah simpan buat biaya nikahannya Mas Arya. Buat dinasnya Mas Arya, kasih tahu Kak. Kak, ini ibu lagi ulang tahun. Ya. Ya. Emang benar ya? Aku. Kalau dia juga mau nikah. Beribu-ribu kali pun ibu dioperasi. Hei, ibu gak akan sembuh. Sampai jumpa. Cuman satu permintaan ibu, itu yang terakhir kali diminta. Tahu kamu? Tahu kalian? Hah? Bukan kalian doang yang kehilangan. Ayah orang yang paling kehilangan orang yang ayah cintai. Kak, kita tuh cuma berempat, Kak. Ada Masih Ada bakat aku. tuh. Ada loh, tenang loh. Sisil kangen kayak dulu. Kak, Bangga deh. Sisil masih pengen kayak dulu. Masih bisa bareng-bareng. Sekarang aja ketemu susah. Sekalian ketemu berantem. Wey, Sedap. gila. Gila. Wah, sini Kak, please. Tapi mau ya, Kak. Maafin ayah. Nangis tuh. Gila. Semua salah. Fedi Nuril resign sih lihat gitu. Dah. Nah, kalau menurut gua Aloy too much, norak banget. Actingnya mau nonjol sendiri. Udah malu gua. Seru ya? Gitu deh. Seru ya? Udah nggak usah dinilai ya, deh. Ya enggak lah, kan semuanya kan masih baru. Menarik juga, tapi ngeliat latihan kayak gitu menyenangkan. Readingnya mereka nonton readingnya. Terus pas Dari reading Dari udah reading. di stream juga. reading udah di streaming juga. Semua di sini. Latihannya juga mereka lihat. Kalau kita mau minta ini, kalau ada minta, gue nggak ada. kalau ada chance katanya dia pengen banget punya satu peran gitu. Tapi maunya langsung karakter utama kok. Ya Oh enggak loh, kalau side karakter nggak mau dia. Iya. enggak. Dia Dia bilang udah mau ngasih tadi, enggak usah berarti ya. Enggak, tadi dia bilang boleh nggak mau yang ditinggal meninggal ini jadi yang meninggal aja katanya. Mati doang dong gua. Dia katanya juga udah ada judul bagus kok. Apa tuh? Teraloy-aloy. Teraloy. Kan dicek toko sebelah nama karakternya. Iya, ada Aloy, Aloy. kan? Aloy itu satu. Judi lagi. Mencapsa Aloy. Itu dah. Iya. Itu dah kalau streaming kan itu dah. Malu. Kalian bikin ini aja, bikin sitkom di sini. Sitkom ya? Iyalah, sitkom lah. Contoh dari sitcom apa? Situasi komedi. Iya kayak ya anggap aja ini ceritanya rumah kos ya kan. Nah, tapi nggak, gua rasa kebanyakan kalau semuanya. Siapa bapak kosnya, siapa yang anak kosnya. Oh. Iya kayak ini ya, kayak dulu apa tetangga masa gitu ya. Iya, gue sih kemarin anak-anak kantor gue sempat bikin swadaya gitu, yang itu sempat lihat nggak yang bocah kosong. Nah itu kan juga kita juga kagak bener-bener kita semua yang bikin, udah kita yang main, kita yang nulis, kita yang nge-shoot. Latihan aja buat latihan. Kok kalau kayak agak lain kan semua kan jadi pemeran utama ya bisa dibilang. Mereka berempat. Iya, maksud mereka lo? berempat. Iya. Itu susah gak dibikin empat-empatnya jadi pemeran utama gitu? Lumayan sih. Semakin banyak pemeran utamanya tuh semakin susah nulisnya sejujurnya, karena jadinya kayak kita harus milih. Kayak di film kemarin tuh kan yang paling dapat porsi drama Oki, Ah, ya iya, kan. iya. Nah jadi di setiap film harus kita pilih, nggak mungkin bisa
Oki yang kedua Bene lah, ada soal dia sama pacarnya kan. Jadi Boris sama Jegel tuh bisa dibilang ngalah lah di film itu. Nah nanti di film kedua kita harus pilih lagi tuh 1 sama 2, yang 2 lagi ngalah gitu. Mau nggak mau gitu sih, karena nggak mungkin 4-4-nya gitu. Iya, nggak mungkin. Mungkin, tapi Tapi jadi susah, ribet panjang aja. banget Iya, nanti iya. filmnya gitu. Jadi kita bikin lebih ini aja, lebih kita bagi biar fokus. Gitu. Ini film belum ada promo kesini ya? Waduh, suruh bayar kan kalau kecuali gua ya. Aman. Ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Terakhir yang gratis. Wih, mantap. Ayo dia. Tapi itu akan ada yang kedua kok. Ya, kita mau syuting tahun ini. Sekarang lagi nulis skrip. Habis lebaran kita udah mulai persiapan. Tayangnya belum bisa diumumin tapi mau syuting. Gua ada pertanyaan tapi nggak tahu ini bisa dijawab apa enggak. Kalau nggak mau jawab nggak apa. Ya. Kalau dulu waktu zaman mungkin 2015-an Ya. ke atas itu film tuh yang gue lihat itu menggunakan orang-orang yang terkenal di sosial media buat jadi cameo. Iya. Buat jadi cameo. Ada masanya tuh ya. Iya, supaya ngedongkrak penonton. Iya. Emang seberpengaruh itu ya? Iya. Sebenarnya kalau dibilang membantu promo pasti. Membuat jaminan laku enggak. Oke. Tapi kan at least mending kebantu daripada nggak ada yang bantu. Gitu kira-kira. Masuk akal nggak? Masuk. Makanya Dua-duanya dijadikan nih cameo. mau pakai yang follower banyak sama yang nggak punya follower, dua-duanya belum tentu laku. Tapi paling nggak kalau gue pakai yang follower banyak, Awareness-nya ketika juga. ini awareness-nya lebih tinggi. Jadi kalau produser memilih ngajak selebriti atau sekarang tiktoker lah ya, gitu main film ya mungkin salah satu pertimbangannya itu. Gitu. Nggak salah-salah amat sih. Oh ini isu ini di Hollywood juga udah mulai rame gara-gara pemain-pemain film papan atas tuh yang followernya ini banget tuh jadi kayak selalu dijadiin kayak ini deh. Contoh terakhir tuh yang rame sih ini Zendaya. Oke. Zendaya kan dia main di Shrek tuh. Shrek yang baru kan diumumin tuh ada Zendaya. Itu yang nyinyir juga banyak. Oh, masalahnya materi promonya tuh jualan Zendaya banget gitu. Oh, ini mentang-mentang followernya ada berapa kali, ratusan juta kali dia nggak tahu dah. Kenal lah gitu. Jadi di sana juga di Hollywood juga gitu. Jadi ya Tapi kan nggak tahu ya pakai tiktoker atau nggak pakai streamer mungkin ya streamer ya. iya banyak mungkin lah, sekarang banyak. streamer. Ya pasti ada ngaruh membantu promo pastilah, tapi kan nggak menentukan sukses nggak sukses juga sih sebenarnya. Berarti sukses dan tidak suksesnya film belum tentu dari ceritanya. Belum dari cerita dari aktor ya. Iya dari ceritanya sih menurut gue. Oke. Itu nomor satu. Nomor sih. satu dari ceritanya berarti ya. Ceritanya sih. Dari ceritanya. Kalau gue ngeliat dari lu yang gue kagumin tuh satu sih, pemilihan judul. Itu Iya. tai banget. Judul tuh susah loh. Judul tuh susah. Gila lu gila. Judul tuh susah. Memang susah. Dan kadang-kadang kalau lu nemu judul yang catchy tuh kayak ya itu aset yang penting banget sih. Jadi kalau kalian nemu judul yang menarik ya kayak gua nggak tahu ini ceritanya apaan tapi ini buat judul film. Iya, menarik. Lucu. Simpen aja siapa tahu ada yang mau bayarin ide lu dari dalam bentuk judul gitu. Karena judul yang bagus itu menurut gua bisa nyampein dua hal. Pertama ngasih tahu kurang lebih filmnya tentang apa, dan yang kedua ngasih tahu genrenya kira-kira apa. Itu yang susah banget, susah banget itu. Jadi ya kalau nemu judul WhatsApp gue lah, gue bayarin aja judul. Cek tok. Jadi kalau Kanas biasanya munculnya judulnya dulu atau ceritanya dulu baru Kanas pikirin judul? Jarang gue judul dulu. Cerita dulu pasti. Jarang cerita dulu biasanya baru nyari judul. Bukannya kayak judul tuh konsep dulu ya, kayak misalnya Kadang-kadang judul Cinta bentar Tak coba Sindrom. gue urutin ya, judul Cinta Tak Sindrom Korea juga nggak dari judul dulu sih. Hah? Enggak dari judul. Kayaknya belum pernah gue bikin film berangkatnya judulnya duluan dah. Cerita Semuanya dulu cerita kayaknya. dulu pasti, habis itu kita cari. Susah sinyal tuh juga lama tuh nyari judulnya tuh. Susah sinyal. Dan akhirnya susah sinyal karena di Sumba dan karena ibu sama anak ini nggak nyambung kan. Jadi ada. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa nemu judul yang bisa kayak gitu-gitu enak tuh. Susah sih. Susah. Tapi sampai saat ini kalau film-film itu bisa dibilang komedi sedih gitu ya, Bro? Maksudnya? Kayak ada sedihnya pasti. Drama. Ah Ada iya. apanya sih? Sebenarnya prinsip Endingnya gua gitu ya? kalau komedi tuh
sekomedi-komedi film komedi, namanya cerita tuh penggeraknya harus drama sih. Sama halnya sebenarnya film apapun, menurut gue film action pun sebenarnya baru bisa seru kalau ketika berantem tuh kita ada momen dramanya juga. Ada konfliknya apa? Iya, Berantemnya buat apa gitu. Hah? Berantemnya buat apa? Iya, berantemnya buat apa kalau latar belakang gebuk-gebukan doang mah bosen. Film Indonesia yang kayak gimana yang bikin lu kayak anjing gua harus nonton? Atau harus viral dulu kah? Harus ramai dulu kah? Baru lu nonton atau karena aktornya kah? Direkomend sama orang-orang yang gua percaya aja sih. Oh, oke. Contoh filmnya apa kok? Apa? Terakhir kali gua nonton film bioskop Yang paling lu suka lah di Indo. film Indonesia. Aduh, film Indonesia yang paling gua Di suka. luar karya lu ya kok? Iya kan anjir, narsis banget gua. Apa tuh? Salah satu film favorit gue sekarang udah di cancel sih kalau keluar sekarang sih, Quickie Express. Oh iya. Itu sih kalau keluar sekarang rusuh sih. Rusuh Tora banget. Sudiro ya? Tora Sudiro, Lukman Sardi, Aming. Itu Quickie Express tuh kayak ceritanya ya Gigolo nyamar jadi tukang delivery pizza, maksudnya kayak itu premisnya aja udah ngawur banget itu film komedinya. Film pertama dan terakhirnya di Mas J itu. Terus apalagi ya, banyak film Indonesia sekarang sih menurut gue bagus-bagus. Walaupun nggak sebagus lu ya. Iya, enggak bro, enggak. Indonesia keren-keren lah. Oh, ada ritualnya nggak kalau lu nulis skrip? Ritual nulis skrip tuh kata Panda ada nggak? Harus di tempat yang mana kan? Feng Shui-nya. Sebenarnya sih menurut gua investasi terbaik kalau lu mau jadi penulis ya, mau nulis skrip, mau nulis buku, nulis apapun lah, investasi terbaik selain ya tentu laptop karena lu bisa nulis kan. Investasi terbaik itu adalah headphone yang bagus. Karena kalau lu udah pasang noise cancelling dan musik yang lo suka tuh kayak udah safe zone lah gitu, kayak udah tenang aja dimanapun lo berada tuh udah kayak in the zone gitu. Karena nggak bisa terlalu manja juga. Kalau nulis tuh diromantisasi kayak harus nunggu mood, harus apa, kagak bakal nulis sih menurut Nggak gue. akan kelar ya? Nggak akan kelar, harus dipaksa. Oh jadi lo orangnya yang maksa jalanin aja dulu, terus nggak ada yang kayak mut-mutan gitu. Susah kalau ngikutin mood, soalnya nulis tuh susah. Kadang-kadang kita tuh kayak bersembunyi di balik mood atau kayak ngerasa belum mood gitu, padahal jadi jangan emang nggak berani ngadepin masalah aja. Nulis tuh kan penuh masalah ya, kayak abis ini karakternya ngapain lagi ya gitu. Lu nggak punya ide terus lu belum mood, padahal bukan belum mood, lu males mikir, males mikir. Kata-kata buat orang mut-mutan kok. Iya, yang ada kata-kata Gak profesional. Nggak profesional. Ngomong jorok nggak apa-apa ya? Ngomong jorok. Anjing-anjingin aja kok. Bukan mut-mutan kali, lagi banyak masalah hidup kali nggak? Lagi banyak. Ya. Enggak sih. Enggak sih ya. Randomly aja gitu. Emang Enggak sih. Seniman biasanya gitu. Dia bikin Seniman biasanya gitu. Seniman tuh biasanya harus ini Arab gitu. Iya. Ya betul. Iya betul. Coba kasih gini, kita kasih dia pembelaan. Kenapa? Ya. Coba jelaskan Kenapa lu versi suka? lu. Ya nggak mut aja anjing. Emang harus mut terus. Marah. Biasa aja. Santai aja. Sorry. Maksud gua ya ya nggak mut aja. Masa harus mut terus? Gitu. Kalimatnya sama. Cuman di deliver dengan baik. Kan enak nih dengarnya. Iya. Maaf ya. Maaf. Berubah mode aja. Tapi nggak mut aja gitu kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita petik hari ini adik-adik, lu boleh mut-mutan tapi lu harus ada di levelnya Reza Arab. Salah. Kesimpulannya ya. Bener dong. Bener. Kalau lu udah jadi dia, lu mut-mutan boleh. Kalau lu belum jadi dia, jangan mut-mutan. Lu mut-mutan aja belum tentu sukses. Lu kalau nggak mut-mutan apalagi mut-mutan ya. Poin rasanya kemut-mutan. Iya. Kok bisa sih Arab mut-mutan ya? Siapa sih? Karena dia Arab. Bebas Arab. Kacau. Siap superstar. Nah kok coba gua mau disordet nih kok. Pilih salah satu. Enggak disordet sih, ada 4 soalnya. Pilih salah satu tapi jangan mikirin uangnya. Oke. Stand up. Juri stand up. Anjing. Aktor atau sutradara. Sutradara lah gampang. Sutradara itu profesi yang menurut gue magis karena lu bisa create something out of nothing gitu loh. Jadi kepuasannya ketika karyanya jadi tuh lebih satisfying daripada mungkin 3 profesi yang lain menurut gue ya. Kayak
anjir gue yang ngedirect nih film ini gitu. Jadi ada rasa itu. fulfillment. Sama gak rasanya kayak sama musisi bikin lagu gitu, kurang lebih kok. Bikin Misalnya karya album kali ya. Album. Kalau bikin lagu kayaknya bikin lagu Satu tuh doang kayak ya? bikin satu adegan atau satu sekuen kali ya. Bikin album berat. Bikin album sih. Gue rasa bikin album tuh kayak hard work lah gitu. Tapi tolak ukurnya tuh dari ini nggak? Maksudnya jumlah penonton tuh mempengaruhi kepuasan Karnas nggak sebagai? Apa nih? Apa? Kenapa? Jumlah penonton, ya sebenarnya jumlah penonton kan pertanggungjawaban ke investor aja ya. Ya kemarin kan gue Desember Cinta Kasih Drama Korea 50.000. Iya gue mah namanya film nggak bisa semuanya juta-juta kan. Kita kan ya namanya film kan pasti ada kayak gitu-gitunya. Cuman kan lebih ke pertanggungjawaban ke investor ya. Maaf. Sorry rugi. Saya coba tembus di film berikutnya. Gitu. Ada mah. Iya. Kan Ya ada ada gitu ya. Ya tapi kan kemarin udah menang banyak ya udahlah ya gitu ada kayak gitu juga. Iya. Itulah. Kenapa? Dengan level lu sekarang emang lu masih butuh investor loh? This is so Gini, random. ya gue ngerti pertanyaan lu, cuman kalau full invest sendiri kayaknya gue nggak bisa handle stresnya sih sejujurnya. What do you mean? Karena film tuh gambling lah. Iya memang. Iya kalau misalnya nih bikin film misalnya Amit. berapa M gitu ya, Iya. 10 M gitu. Iya. Gue berdua kan partner gue Dipa, kita patungan 5 M udah biar untungnya nggak usah dibagi-bagi, kita aja modalin diri. Iya. Stresnya Ngeri gila. sih, stres. Pressure banget jadi kayaknya. Lah iya dong. Iya. Kalau nggak balik gimana? Mikirin gitu Ini hasil mah. juga. Kalau Iya nggak karena gimana? kita Chinese. Bukan soal Chinese ya. Gini, kalau duit gue 1 triliun, mungkin keluar 10 M gue merem ya, gampang. Itu kan gue nggak sebanyak itu juga duit gue Rap. Jadi kan Berapa kayak kau duit lu? Ya. harus kasih rekening ya, bentar ya. Buka My BCA dulu. Yang rela gitu. Higher lower kali ya. Jadi kayak Buff kali ya. kalau modal kalau chip in-nya internal terlalu gede, gue nggak sanggup nanggung Dan lu juga stresnya. nggak concern untuk nge-directnya juga. Iya, even Semuanya. walaupun gue nggak direct pun, misalnya gue produce yang direct orang lain, buat gue stresnya akan terlalu gila sih. Oh iya ya. Susah jadi kebanyakan ya. Bukan. Enggak. No. Maksud gua ya itu gua balik lagi kalau misalnya gue bisa handle ini semua sendiri, ya kenapa gue mesti ada orang lain tuh kalau gue? Karena perjudian lo gini, oke, gimana ya perspektifnya? Gue ngerjain film aja, gue udah menginvestasikan seluruh waktu gue nih. Betul. Itu aja udah investasi yang gila banget gitu. Buat hidup gue harus jauh dari keluarga dan segala macam. Ditambah lagi duit gue juga gede, gue taruh situ. Iya. Wah itu kayaknya bakalan sepaneng sih kayak Pikiran. pikir aduh ini udah bener belum ya keputusan gue yang ini, strateginya begini udah bener belum ya gitu, jadi Dan stres sih Raf. secara posisi lu jadi nggak fokus gitu gak sih kok ya? Iya karena ya gitulah Parno pasti. Parno. Yang ngejuggling. Ya Dan sama. pasti nih kayak misalnya nih mungkin ini menarik sih selalu tanya gitu. Mungkin gua akan lebih ketat ngatur sutradara loh kalau gitu sebagai produser. Iya dong, masuk akal dong kayak kan gua sutradara nih. Lu Gua kan pengen juga banget ini berhasil yang gitu. ngedirect kan bukan gua. Tapi kan gua kan pengen kasih ruang seluas-luasnya buat sutradara, kalau ini kan filmnya dia. Nah, mungkin kalau semua duitnya duit gua. Iya. Kayak gua jadi ikutan ngatur gitu, akhirnya kacau filmnya. Gitu sih. Akhirnya filmnya kacau. Oke. Ya mungkin